Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya akan membagikan video Akmal Marhali mati-matian belain Indra Safri. Untuk mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Itu masih sangat dibutuhkan nggak oleh timnas U20 ini? Bukan cuma dibutuhkan untuk timnas U20, tapi untuk sepak bola Indonesia juga masih dibutuhkan. Saya melanjutkan apa yang dikatakan oleh Bung Toel tadi. Kita ini sebenarnya karena faktor sentimental, sehingga emosional, sehingga kita melupakan realitas berpikir. Yang pertama adalah ini tim nasional usia muda. Dan biasanya usia muda itu pergantian pelatihnya itu by event. Sekarang 5 tahun terakhir lah kita bercerita. 2019 Indra Safri membawa tim nasional U22 juara Piala AFF. Setelah itu yang menggantikan siapa? Enggak melanjutkan, yang menggantikan Sintayong. Ya kan? Ketika selanjutnya Sintayong pegang U19, gagal. Main di Jakarta. Kita nggak lolos, kalah bersaing dengan Vietnam dan Thailand. Habis itu digantikan Indra Safri yang pegang, ya kan? Nah, kemudian U22 Sintayong pegang sampai final. Setelah itu digantikan oleh Indra Safri juga, gitu kan? Berganti, setiap dia benar berganti. SEA Games Indra Safri bawa 2019 SEA Games kita runner up atau medali perak. Kemudian setelah itu digantikan Sintayong juga. Sintayong meraih medali perunggu. Setelah Sintayong meraih medali perunggu diganti Indra Safri. Indra Safri meraih medali emas. Artinya apa? Artinya udah benar stay out gitu maksudnya? Bukan. Indra Safri out ini emosional menurut saya. Karena apa? Karena tim nasional usia muda itu by event. Contoh lagi, Bima Sakti membawa tim nasional U16 juara. Habis itu menggantikan Nova Arianto. Nova Arianto peringkat kemarin peringkat ketiga. Fahri Husaini membawa timnas U16 juara. Setelah juara digantikan. Artinya setelah event tugasnya selesai. Betul. Jadi sebenarnya nggak perlu pakai out juga, Indra Safri sudah selesai tugasnya. Di timnas U20 ya? Betul. Enggak, tapi kan kalau bisa outnya itu kan dengan legacy tadi loh Bang Akmal. Iya, Oh, kalau bicara legacy apalagi gini. dari tadi Bang Akmal pakai datanya itu kan luar biasa ya. Jadi gini, Bang Arif, kita ini sebenarnya kenapa? Saya melihat gini, ada aura yang berbeda. Coach Nova misalnya, karena dia anak ideologi Sintayong, jadi semuanya fansnya biasa-biasa saja gitu. Karena Indra Safri dari awal pernah ada sedikit perbedaan pendapat dengan Sintayong, sehingga kemudian Indra Safri dianggap sebagai pesaing dari Sintayong, gitu. Sekarang gini, Indra Safri itu punya legacy, Sintayong itu punya fans. Fakta ya, gitu kan. Misal, apa yang sudah diberikan oleh Indra Safri untuk tim nasional Indonesia? Ya, Indra Safri memberikan Piala AFF 2 kali, 19, 2 kali juara, 2014, 2013 dan 2023 kemarin. Ya kan, Sintayong gagal. Artinya kontribusi dari Indra Safri besar. Skornya dulu, skor jadi berapa tuh? Boleh. 0. Ya, kemudian Indra Safri membawa tim nasional Indonesia SEA Games juara. Sintayong perunggu. Berapa skornya? Kalau di head to head masih lebih unggul Indra Safri, jelas. Dulu skornya dulu berapa? Biar nanti yang viral yang ini gitu. Oke, silakan. Berapa? Jadi itu berapa skornya? Gitu ya, silakan Bang Akmal. 2 kan? Betul, 2. Kemudian Indra Safri membawa tim nasional Indonesia U19 juara. Sintayong gagal. Ya kan? Kemudian Indra Safri juga pernah membawa tim nasional Indonesia U22 atau U20 sorry. 2018 posisinya adalah perempat final, kalah dari Jepang. Masuk tuh. Ya kan? Sintayong hanya penyisian grup. Ingin saya katakan bahwa sebenarnya Indra Safri sudah memberikan banyak legacy buat sepak bola Indonesia. Yang kedua yang ingin saya katakan adalah bahwa ini adalah hiperboliknya terlalu tinggi. Tim nasional senior itu beda dengan kelompok umur. Gitu kan. Kenapa? Tingkat euforianya juga berbeda. Kita silakan Bang Akmal. Ini banyak legacy yang sudah ditorehkan oleh Indra Safri. Data-data sudah disebutkan. Masih harus out. Bukan. Nah, pertanyaannya harus out. Iya. Sebenarnya gini, kalau ngomong out ini
agak enggak saya banget gitu loh. Kenapa? Karena saya bukan HRD. Saya bukan BOD. Itu kan sebenarnya out, itu kan urusannya HRD dan urusannya BOD. Tapi gini lah, saya coba menjadi HRD di sini. HRD itu kan dan BOD itu kan patokannya adalah KPI. Ya. Kinerja mereka berdasarkan Betul. target yang diberikan oleh mereka. Betul. Kenapa tim ini nggak berubah dari zamannya turnamen di Eropa, dari turnamen dari kualifikasi, dari AFF Under 19. AFF Under 19 ini kenapa mereka juara? Karena ada kecelakaan Australia, kenapa main siang di semifinal, sehingga mereka tersingkir. Kalau ketemu dengan Australia kemarin mengalahkan Kyrgyzstan, saya juga nggak yakin mereka juara. Jadi balik-balik lagi. Tapi nggak bisa diapa-apain, kenapa? Karena KPI-nya dapat, targetnya juara dapat. Kemudian targetnya lolos kualifikasi juga dapat. Jadi oke, terlepas mainnya gitu-gitu aja. Lawan Timor Leste kemasukan, lawan Maldives hanya cetak 4 gol dari kesempatan 10 kali peluang cetak gol. Tapi nggak bisa dipapain. Oke, jelas bahwa Sekarang secara kualitas juga nggak bagus. secara kualitas nggak bagus tim ini. Dan saya nggak percaya bahwa ini pemain. Pasti ada kombinasi antara pemain dan juga pelatih juga. Dan sekarang kan bisa dianggap bahwa 3 pertandingan hanya dapat 1 poin. Itu udah kelihatan waktu di Sidoarjo kemarin. Kelar di Sidoarjo ada yang nanya ke saya, kira-kira lolos nggak semifinal? Kalau ngeliat permainan kayak gitu, Kalau main kayak gitu Baik. enggak 0 poin mungkin ya. Dan jauh lah. Dan ini tadi balik-balik lagi. Memang benar Toel bilang, Akmal bilang, under 20 itu kenapa jadi heboh banget harus out segala macam. Anda melihatnya? Tapi kan targetnya dari federasi adalah masuk ke Piala Dunia. Kalau targetnya hanya juara AFF tahun depan, 2 tahun lagi juara AFF, lolos kualifikasi, Indra Syafri stay. Baik, Bang Gita, gini yang saya Tapi ingin kalau tanyakan. targetnya adalah ke Piala Dunia dan berarti harus semifinal. Ya, itu tadi dan balik lagi yang Akmal bilang. Kan by event kelar. Ini kan eventnya udah kelar. Ya udah kelar gitu loh maksudnya. Baik. Jadi kembali HRD saya mengatakan ya out. Jadi Ya, Bang Gita, tadi Anda berperan sebagai HRD kan, berbicara soal KPI. Tadi Bang Akmal secara jelas menggambarkan head to head antara Indra Syafri sama STY. Sekelas STY saja tidak bisa berbuat banyak terhadap timnas U20. Tanggapannya silakan. Saya pikir gini. Saya sih ngelihatnya dari sisi permainan ya. Apa yang ditampilkan oleh Indra Syafri dalam saat dia membawa U20 yang gagal ke Piala Dunia karena sesuatu dan lain hal. Sebenarnya dalam pertandingan-pertandingan yang mereka mainkan di tahun 2023 di Uzbekistan, mereka membawa hasil dari sisi permainan, tidak dari sisi hasil, hanya 4 poin. Interupsi. Tadi Akmal, Dari sisi permainan itu apa maksudnya? dari sisi permainan itu adalah Memang lebih bagus, memang lebih atraktif, memang lebih ofensif. Enggak lebih atraktif, tapi lebih bisa melawan. Mereka benar-benar hanya kalah dari Irak, oke? Git, sorry interupsi. Kesalahan lu nyinggung STY lagi ya kan? Makanya sih sebelah sana Oh enggak, makanya. tanggapannya Saya makanya sih menginterupsi. sebelah sana tanggapannya buat emosional. Toel tuh ya tidak ada kan? ruang buat STY ya. Iya. Iya, oke. Lu nggak usah Interupsi.